Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan sepenggal kisah tentang wanita Sufiyah. Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah adalah seorang wanita sufi yang terkenal dalam sejarah Islam. Ramai dari golongan sufi besar datang menziarahinya dan meminta fatwa tentang sufisme pada masa itu. Rabi'ah dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil di pinggir kota Baghdad. Setelah ayah dan ibunya meninggal, Rabi'ah terpaksa mengambil alih pekerjaan ayahnya dengan mengambil upah mengayuh sampai menyeberangi sungai Dijal. Sedangkan ketiga orang kakaknya bekerja di kilang tenunan. Pada suatu tahun, kota Basrah telah ditimpa kemarau dahsyat. Ramai penduduk berhijrah ke tempat lain mencari kawasan yang lebih subur, termasuk kakaknya. Tinggallah Rabi'ah seorang diri tanpa saudara. Karena tinggal sendirian, Rabi'ah telah diculik dan dijual kepada seorang saudagar. Sejak hari itu, hiduplah Rabi'ah dengan menjadi hamba, namun ia tetap bersabar. Suatu malam, majikannya mencoba mengintai Rabi'ah. Dia ingin tahu apa yang dilakukannya di waktu malam. Rabi'ah ketika itu baru selesai salat dan dia mengangkat kedua tangannya bermohon kehadirat Allah. Dalam doanya, "Wahai Tuhanku, Engkau telah mengetahui tentang hatiku yang ingin berbuat taat kepadamu dan mataku yang lebih ingin berkhidmat kepadamu. Kalaulah hal itu serah di dalam tanganku sendiri, niscaya aku tidak akan berhenti bermunajat kepadamu. Tetapi Engkau telah melepaskan aku di bawah jagaan makhluk yang zalim dari hamba-hambamu." Mendengar ritihan hati Rabi'ah, saudagar itu merasa bersalah dan pada keesokan harinya memanggil Rabi'ah lalu membebaskan. Waktu tengah malam telah menjadi sebahagian dari hidup Rabi'ah untuk bermunajat. Di antara doa yang dipanjatkan adalah, "Tuhanku, dengan Engkau akan mendekat orang yang dekat. Dengan keagamanmu, semua ikan di laut bertasbih. Dan karena kebesaranmu, ombak-ombak di laut bertepukan. Tuhanku, tidak aku dengar suara binatang yang mengaum. Tiada desiran pohon yang bergegisir. Tiada derasan air yang mengalir. Tiada siulan burung yang bernyanyi. Tiada tiupan angin yang nyaman. Tiada dentuman guruh yang menakutkan, melainkan aku dapati semua itu menjadi bukti atas kebesaranmu." Sepanjang malam, Rabi'ah akan menghambakan diri kepada Tuhannya, dan apabila fajar tiba, ia akan mengulangi doanya lagi. "Wahai Tuhanku, inilah malam yang akan pergi dan siang yang akan berganti. Apakah Engkau akan menerima malamku ini supaya aku merasa bahagia, ataupun Engkau akan menolaknya? Demi kemuliaan-Mu, jadikanlah caraku ini kekal selama Engkau menghidupkan aku, dan bantulah aku. Demi kemuliaan-Mu, jika Engkau menghalauku dari pintaku, niscaya aku tidak akan bergerak dari situ, karena hatiku sangat mencintai-Mu." Rabi'ah telah menolak untuk menikah meskipun ia seorang wanita yang cantik dan mahir dalam ilmu fikih, hadis, dan tafsir. Beliau sendiri pernah berkata, "Pernikahan itu memang perlu bagi siapapun yang mempunyai pilihan, sedangkan aku tiada mempunyai pilihan. Aku adalah untuk Tuhanku dan di bawah perintahnya. Diriku tiada harga apapun." Rabi'ah senantiasa meletakkan kain kafan di hadapannya dan membolak-balikkan setiap hari. Setiap kali sujud dalam sembahyangnya, dia akan menangis hingga tempat sujudnya menjadi basah. Selama 30 tahun dalam keadaan demikian, dia terus mengulangi doanya. "Jika aku menyembahmu karena takut kepada api nerakamu, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena tamak akan surgamu, maka haramkanlah aku daripadanya. Akan tetapi, jika aku menyembahmu karena kecintaanku padamu, maka berikanlah aku balasan yang besar. Berikanlah aku dapat melihat wajahmu yang mulia itu." Rabi'ah telah meresapkan jiwa dan syairnya yang halus ke dalam sastra sufi. Antara petikan syair beliau yang sangat terkenal berbunyi, "Kekasihku, tiada menyamai kekasih yang lain biar bagaimanapun. Tiada selain dia yang dapat bertempat di hatiku. Kekasihku gaib dari penglihatanku, tapi tidak pernah gaib dalam hatiku walau sedikit pun.
Dalam usianya 80 tahun, Rabi'ah kelihatan lebih cekung dan kurus. Ketika saat kematiannya hampir tiba, beliau telah memanggil pembantunya Abda dan berkata, "Wahai Abda, setelah aku mati, engkau kafankan aku dengan jubah ini." Setelah beliau meninggal, dibalutlah tubuh beliau dengan selendang sufi. Rabi'ah telah dikubumikan di Baitul Maqdis pada tahun 135 Hijriah. Oke teman-teman, itulah sepenggal kisah hidup seorang wanita sufiah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.